Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobuma Film Jadul. Gimana, tenggorokan masih sehat lur? Lambung masih aman? Balik mana ambil aku Icang seperti biasa. Film India bukan sembarang film India, sesuai salah satu requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film inspiratif yang sebagian dari kalian mungkin udah tahu, tapi tetap aja nggak afdol kalau film yang memenangkan 9 piala Oscar ini nggak dibahas, ya kan? Film ini berjudul Slumdog Millionaire tahun 2008. Kalian tahu kan lur, acara game show yang fenomenal tahun 2000-an? Bener banget, Family 100, bukan dong. Who Wants to be a Millionaire? Nah, di film ini seorang remaja India dari daerah kumuh dan tak berpendidikan bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan, bukan karena dia cerdas, tapi karena pengalaman hidupnya yang banyak namun sangat kelam. Bagaimana kisah hidupnya dan apa sebenarnya tujuan dia ikut acara tersebut? Oke, kita langsung pantun aja ya. Cak Budiman mangan kurma, monggo sekecaaken. Mo kurma. Biar kalian nggak bingung dan nanti nggak diulang-ulang penjelasannya, film ini memiliki 3 setting waktu dan tempat. Masa kini saat di kantor polisi, masa lalu saat acara Who Wants to be a Millionaire, dan jauh ke belakang yaitu masa kecil dari aktor utama. Bombay, India tahun 2006, seorang pria bernama Jamal Malik yang bekerja sebagai pelayan di call center operator seluler XL5 dituduh berbohong dan curang. Ada apakah gerangan? Film pun flashback saat Jamal mengikuti acara Who Wants to be a Millionaire dengan hostnya bernama Prem Kumar. Jamal sedikit memperkenalkan dirinya dan permainan pun dimulai. Jamal Malik, chai denewala from Mumbai. Let's play Who Wants to be a Millionaire. Kembali ke kantor polisi, Srinivas yang bertugas menginterogasi Jamal dimarahi oleh inspektur karena dia tidak mendapatkan informasi apa-apa. Srinivas pun diperintahkan untuk menyetrum Jamal karena dia masih tidak mau mengaku bagaimana cara dia berbuat curang. Hello. Please, for God's sake! Sir, what if he didn't know the answers? Jamal tidak sadarkan diri. Srinivas bertanya, apa memang mungkin dia benar-benar tahu jawabannya ya Pak? Inspektur pun bilang jika profesor, doktor, pengacara, dan ahli pengetahuan umum lainnya tidak pernah mencapai lebih dari 60.000 rupiah. Sedangkan anak pinggiran ini bisa mencapai 10 juta rupiah atau setara dengan hampir 2 miliar lur. Lalu Jamal yang sudah tersadar menjawab jika dia memang sudah tahu jawabannya. I knew the answers. Film pun flashback saat Jamal masih kecil. Dia dan teman-temannya bermain di area bandara sampai dikejar polisi. Jamal punya seorang kakak bernama Salim yang sama-sama bandelnya. Di kantor polisi, inspektur menunjukkan rekaman permainannya. Prem memberitahukan bahwa Jamal memiliki kesempatan meminta bantuan 3 kali. Ask the audience, 50-50, dan phone a friend. Astaga, nostalgia banget sih, sumpah. Pertanyaan pertama untuk 1.000 rupiah. Siapakah yang membintangi film hit berjudul Zanjir di tahun 1973? Jamal teringat saat dia sedang menikmati bokernya di kali. Tiba-tiba datanglah helikopter aktor idolanya, Amitabh Bachchan. Karena Salim iseng mengunci pintu toilet, Jamal pun akhirnya terpaksa. Aduh ini. Betapa senangnya Jamal mendapatkan tanda tangan dari idolanya, tapi dengan jahatnya Salim menjual foto itu hanya demi uang. Karena kejadian inilah Jamal bisa menjawab dengan mudah aktor idolanya yang membintangi film tersebut. Hey, Amitabh Bachchan. You're right. You just won 1,000 rupees. Inspektur bilang pertanyaan pertama sudah pasti banyak orang yang tahu jawabannya. Tapi anehnya di pertanyaan kedua tentang lambang negara India, Jamal malah kesusahan menjawabnya dan memakai bantuan bertanya kepada penonton di studio. Inspektur bilang jika anaknya yang berumur 5 tahun saja bisa menjawabnya. Jamal pun bertanya ke inspektur pertanyaan-pertanyaan aneh, di mana hanya dia yang tahu jawabannya. Maksudnya di sini adalah bahwa pengalaman dan pengetahuan setiap orang pasti berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya berhadiah 16.000 rupiah. Apa yang digenggam oleh Dewa Rama di tangan kanan?
kanannya. Jamal pun kembali teringat saat dia sedang bermain dengan Salim. Tiba-tiba sekelompok orang menyerang pemukiman di sana, termasuk ibunya yang dipukul sangat keras hingga tewas. Jamal dan Salim pun kabur, lalu sempat melihat bocil dengan cosplay Dewa Rama yang membawa busur dan panah di tangan kanannya. Setelah itu mereka berdua dibantu gadis bocil untuk segera kabur dari sana. Jamal pun berhasil menjawab pertanyaan itu dengan easy. You just won 16,000 rupees. Well done, my friend. Saat iklan, Prem bilang itu tadi keberuntungan bukan? Kalau aku jadi kamu, Mal, akan kuambil uangnya dan tidak melanjutkan permainannya. Kembali ke Jamal kecil, karena sudah tidak memiliki rumah, Jamal dan Salim berteduh di dalam kontainer. Salim sangat terinspirasi dengan Tri Masketir dan mengumpamakan mereka berdua sebagai Athos dan Protos. Gadis bocil yang tadi membantu mereka tidak diperbolehkan masuk oleh Salim, tapi Jamal bilang jika gadis itu bisa jadi masketir yang ketiga. Entah siapa nama masketir ketiga tersebut, Lur. Jamal yang merasa kasihan mengajaknya masuk ke dalam. Gadis ini bernama Latika. Latika, तुझे सोना है तो सो जा। शुक्रिया जमाल। Permainan pun dilanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya tentang siapa penulis terkenal dari lagu Darshan Dogansham. Lagi-lagi Jamal flashback saat dia, Salim, dan Latika menjadi pemulung. Lalu seorang pria bernama Maman datang. Dia memberikan minuman dan mengajak mereka jalan-jalan. Sampailah mereka di suatu tempat yang banyak anak-anak bermain di sana. Jamal berpikiran Maman adalah orang yang baik dan suci. Malam harinya mereka diminta untuk bernyanyi satu persatu. Ternyata Maman bukanlah pria baik-baik. Dia mengumpulkan anak-anak untuk dijadikan pengemis. Salim yang diangkat sebagai koordinator pengemis meminta Latika membawa bayi agar bisa dapat uang 2 kali lebih banyak. Udah makin barbar si Salim. Malam harinya, bocil bernama Arvin dites bernyanyi dan suaranya sudah semakin bagus. Tapi tiba-tiba dia dibius dan dibutakan matanya. Gila. Tujuannya jelas agar orang-orang lebih simpatik dan memberikan uang lebih banyak saat Arvin mengemis. Salim yang melihat hal itu langsung muntah ya kan. Lalu Salim diminta membawa Jamal ke sana karena emang suara Jamal sangatlah bagus dan akan menjadi korban berikutnya. Jamal mengira dia dipanggil karena akan dibantu menjadi penyanyi profesional. Dan ketika Salim diminta membius adiknya sendiri, Jamal marah ke Salim karena dia melepaskan tangan Latika dan sekarang dia kembali ditangkap. Tapi Salim beralasan Latika yang melepaskan tangannya. Salim melarang Jamal kembali ke tempat itu karena nanti matanya akan dibutakan. Dengan pengalaman kelam menjadi pengemis dan tahu banyak sekali lagu, Jamal bisa menjawab pertanyaan itu. You're right. Inspektur bertanya bagaimana nasib Latika selanjutnya. Jamal pun menjawab butuh waktu cukup lama untuk menemukan Latika. Flashback masa kecil pun dilanjutkan kembali. Kini mereka berjualan di dalam kereta agar bisa membeli makanan. Dan Jamal masih terbayang-bayang saat mereka meninggalkan Latika. Hari demi hari pun berlalu. Mereka sempat ketahuan masinis tapi tetap balik lagi naik ke atas kereta ya kan. Lalu saat mereka nyolong makanan penumpang, singkat cerita, mereka sudah bertambah dewasa dan terdampar di Taj Mahal, salah satu 7 keajaiban dunia, Lur. Lalu saat Jamal ngelamun, sepasang bule mengira dia adalah tour guide di sana. Wah, kesempatan nih ya kan? Hanya bermodalkan nekat untuk pertama kalinya, Jamal menjadi tour guide di Taj Mahal. Tapi karena dia nggak tahu apa-apa, udah pokoknya jelasin ngawur aja. Bahkan Jamal bilang jika buku panduan tour yang mereka bawa nggak bener. Yang nulis buku itu adalah sekelompok pengemis-pengemis malas katanya. Padahal kan dia juga mantan pengemis ya. Bukan hanya jadi tour guide, tapi mereka juga nyolong sepatu dan sendalnya bule-bule, lalu dijual dengan harga tinggi dan bilang jika itu barang import. Pinter juga nih bocah ya. Makin lama makin berandalah mereka ini ya kan. Jamal sengaja memancing turis ke tempat wisata yang lain, lalu teman-temannya mempreteli mobil turis tersebut. Malam harinya ada pertunjukan di sekitar sana. Jamal melihat pertunjukan itu sekaligus nyolong dompet penonton dan lagi-lagi dia teringat dengan Latika.
Jamal dan Salim sudah diusir dari wilayah Taj Mahal karena mereka ketahuan jadi tour guide bodong. Mereka pun memutuskan kembali ke tempat pengemis untuk mencari Latika, tapi ternyata dia sudah tidak ada di sana. Bahkan tempat itu juga sudah dibongkar. Jamal terus menanyakan ke orang-orang di sekitar, tapi nggak ada yang tahu. Sembari mencari, mereka berdua bekerja di salah satu restoran. Salim bilang agar Jamal melupakan Latika karena masih banyak wanita yang lain, Mal. Tapi Jamal tetap ingin mencarinya. Di perjalanan, Jamal bertemu temannya Arvin, bocil yang dulu dibutakan. Jamal memberikan uang $100 untuk menanyakan di mana Latika berada. Arvin gak percaya jika itu uang $100. Dia mengetes Jamal dengan bertanya siapa tokoh di uang tersebut. Benjamin Franklin. Arvin bilang jika Latika masih hidup dan orang-orang memanggilnya dengan sebutan Cherry. Arvin memberitahu di mana Latika berada, tapi Jamal harus berhati-hati karena Maman masih dendam kepadanya dan juga kepada Salim. Momen inilah yang membuat Jamal bisa menjawab siapa tokoh di uang $100 Amerika. It's C. Benjamin Franklin. You gonna play, ya? 1 million rupees! Jamal bilang ke inspektur jika saja pertanyaannya siapa tokoh India di uang $1000, dia pasti tidak bisa menjawabnya karena memang dia tidak tahu. Saat Jamal dan Salim bertanya di mana Cherry berada, mereka terus diarahkan sampai ke area prostitusi dan akhirnya menemukan Latika yang sekarang sudah menjadi penari. Saat mereka akan kabur, Maman menghalanginya. Maman tidak pernah lupa wajah Jamal dan Salim. Lalu saat Latika akan dibawa Maman kembali, tiba-tiba... Get them out of here. No! Down! Move! Get over there! Sorry. Maman sudah tewas. Mereka bertiga langsung mengambil uang Maman dan kabur dari sana. Who invented the revolver? Samuel Colt. Incredible! Mereka bertiga kabur dan sembunyi di sebuah hotel. Lalu Salim pergi ke suatu tempat sendirian untuk bertemu Javed, salah satu mafia di sana. Salim mengatakan jika dia sudah membunuh Maman. Javed pun mengajak Salim bergabung dengannya karena dia sudah membunuh musuh bebuyutannya. Di hotel, Latika mengatakan jika takdir mempertemukan mereka kembali. Lalu semenjak Salim sudah membunuh dan bergabung dengan mafia, dia semakin berandal dan semena-mena. Jamal pun menyerangnya karena Salim mengganggu Latika, tapi dia tidak berdaya. Go now, or Gun Master Jinan will shoot you right between the eyes. 1, 2, go Jamal. Jamal pun bilang ke inspektur jika semenjak itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan Latika. Malah jadi curhat mereka ini, ya kan? Lalu Jamal menyerang Srinivas karena dia mengejek Latika. Setelah Jamal diborgol, Srinivas diminta beristirahat agar tidak terjadi pertikaian lagi. Inspektur bertanya bagaimana Jamal bisa mengikuti acara Who Wants to Be a Millionaire. Jamal pun melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, Jamal yang sudah dewasa bekerja sebagai pelayan di operator seluler. Karyawan-karyawan di sana sudah tahu jika Jamal sangat berpengetahuan luas. Salah satu karyawan call center minta Jamal menggantikan posisinya karena dia ingin mencoba daftar Who Wants to Be a Millionaire. Mendapat kesempatan itu, Jamal mencari nomor telepon Latika, tapi karena hasil pencarian terlalu banyak, dia mencoba mencari nomor telepon kakaknya yaitu Salim dan mengetik nama panjangnya. Lalu ditemukan 15 nomor. Sampai akhirnya Jamal menemukan nomor Salim. Meskipun Jamal mengatasnamakan operator seluler, tapi Salim sadar jika itu suara adiknya. Salim bilang jika mereka berdua harus segera pergi karena orang-orangnya Maman sedang mencari dan akan membunuh mereka. Jamal akhirnya bertemu dengan Salim dan langsung memukulnya. Salim yang sudah dewasa ternyata sudah berubah dan gak barbar kayak dulu. Setelah mereka sudah sama-sama tenang, Salim memberitahukan bahwa daerah di sana sudah bukan tempat kumuh lagi, melainkan sudah menjadi area bisnis. Semua ini dikuasai oleh Javed dan Salim sekarang bekerja untuknya. Jamal tahu siapa itu Javed. Dia adalah mafia di tempat kumuh saat mereka masih kecil. Salim bilang jika itu satu-satunya cara agar bisa selamat dari orang-orangnya Maman. Maka dari itu, Salim mengajak Jamal untuk ikut bergabung dengan Javed agar mereka bisa aman. Sebelum pergi, Jamal masih menanyakan kondisi Latika. Where is Latika? Still, she's gone, brother. Long gone. Diam-diam saat Salim pergi, Jamal mengikutinya dan sampailah dia di sebuah rumah mewah yang ternyata Latika ada di dalamnya. Jamal pun beralasan dia akan bekerja di rumah itu sebagai pencuci piring agar bisa masuk ke dalamnya.
Jamal melihat wajah Latika yang lebam-lebam. Tak lama kemudian terdengar suara mobil Javed. Latika pun mendandani Jamal seperti pelayan agar Javed tidak curiga. Di sini Jamal tahu jika Javed sangatlah kasar dan gemar memukuli Latika. Saat Latika diminta menyiapkan makanan, Jamal mengajak Latika pergi dari sana bersamanya. What is this shit? Latika meminta Jamal pergi saat itu juga agar dia tidak dibunuh. Jamal pun bilang jika dia sangat mencintai Latika. Jamal akan selalu menunggu Latika setiap harinya di stasiun VT jam 5 sore. Tapi Latika bilang jika ini semua sudah terlambat Jamal dan meminta Jamal segera pergi dari sana. Tepat jam 5 sore di stasiun VT, Jamal melihat Latika yang ternyata sudah kabur dan datang ke sana. Tapi Salim dan kawanannya datang untuk membawa Latika kembali. Jamal pun sudah tidak bisa mengejarnya. Jamal sudah mendapatkan 5 juta rupiah. Sedikit lagi dia mendapatkan hadiah tertinggi. Pertanyaan berikutnya tentang pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah. Jamal pun tetap melanjutkan permainan itu. Sebelum Prem memberitahu jawabannya, iklan dulu ya akan acaranya. Di toilet Prem bertemu dengan Jamal. Dia bilang jika Jamal si anak pinggiran dari daerah kumuh akan menjadi milioner dalam waktu semalam. Jamal pun menjawab jika dia tidak berniat menjadi milioner. Lagi pula, di pertanyaan bernilai 10 juta dolar ini, Jamal tidak tahu jawabannya. Prem pun bilang jika dia sangat yakin Jamal akan memenangkan permainan itu. Dan Prem memberikan kunci jawabannya di cermin toilet. Sebelum acara dimulai, Prem memotivasi Jamal, tapi itu terkesan sangat mencurigakan. Saat acara dimulai, karena Jamal memang tidak tahu jawabannya, dia menggunakan 50-50. I'll use the lifeline. 50-50. Computer, take away 2 wrong answers, please. Hanya tersisa 2 pilihan, B. Ricky Ponting dan D. Jack Hobbs. Jamal mempunyai firasat jika Prem telah menipunya. Jamal pun akhirnya memilih D. Cerdas lo Intimal. So it could be Ricky Ponting, Jack Hobbs, or, you know, be Ricky Ponting, the Australian great cricketer. D. Jack Hobbs. Not B. Final answer. D. D लॉक किया जाए, D लॉक किया जाए, कंप्यूटर जी D लॉक किया जाए. D Jack Hobbs. 10 juta berhasil didapat dan permainan semakin memanas karena sekarang pertanyaan terakhir untuk 20 juta rupiah. Tapi sayangnya acara selesai dan permainan akan dilanjutkan esok hari. Okay, the final question on who wants to be your... Saat Jamal akan pulang, Prem menemuinya dan ternyata I fed him the wrong answer and that little shit got it right. begitulah ceritanya sampai akhirnya Jamal ada di kantor polisi. Dari cerita dan perkataan Jamal selama di kantor polisi, inspektur berkesimpulan Jamal bukanlah seorang penipu. Dia adalah orang yang terlalu jujur. Inspektur pun akhirnya melepaskan Jamal. Jamal mengatakan bahwa setelah Latika dibawa pergi, dia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Dan tujuannya ikut acara Who Wants to Be a Millionaire karena berharap Latika menontonnya. Perkiraan Jamal benar, tapi bukan hanya Latika, Salim dan Javed juga ikut melihatnya. Masyarakat dan media menggembar-gemborkan tentang Jamal karena seorang pria yang tak berpendidikan dari Mumbai hanya butuh selangkah lagi untuk memenangkan hadiah utama. Salim benar-benar terkesan dengan perjuangan adiknya. Dia juga tahu jika Jamal dan Latika saling mencintai. Salim pun memberikan kunci mobil dan HP-nya lalu meminta Latika segera kabur dari sana. Sedangkan Salim yang sekarang sudah bertobat akan mengurus Javed di sana. And for what I've done, please forgive me. Have a good life. Latika langsung menuju ke tempat acara, tapi karena jalanan sangat macet, dia terpaksa meninggalkan mobilnya. Sedangkan Jamal sudah diperbolehkan kembali mengikuti acara. Terlihat penonton dan media menyambut meriah kedatangan Jamal. Bahkan karyawan-karyawan di call center tempat Jamal bekerja dulu juga sangat antusias melihatnya. Are you ready for that question? Yes.
Pertanyaan terakhir adalah tentang Trimasketir di buku Alexandre Dumas. Dua di antaranya adalah Athos dan Protos. Dan pertanyaannya, siapakah nama dari masketir ketiga? Jamal yang mendengar pertanyaan itu langsung tertawa karena dia tidak tahu apa jawabannya. Ingat kan Lur, dari kecil Jamal dan Salim menyebut diri mereka adalah Athos dan Porthos. Sedangkan Latika dianggap sebagai masketir ketiga, tapi mereka nggak pernah tahu siapa nama masketir ketiga itu. Lah kok ternyata pertanyaannya itu ya kan? Jamal pun memakai bantuan terakhirnya yaitu phone a friend dan menelpon kakaknya Salim, di mana HP-nya Salim sudah diberikan kepada Latika. Who's it? It's my brother's number, but Betapa senangnya Jamal mendengar suara Latika. Itu berarti tujuannya telah berhasil. Javed yang tahu jika Latika sedang ditelepon Jamal langsung mencari ke seisi rumah. Jamal membacakan ulang pertanyaannya, tapi Latika juga tidak tahu jawabannya dan waktu menelpon sudah habis. I've never known. Jamal, खुदा तुम्हारी के Jamal pun hanya tersenyum karena tujuannya mengikuti acara ini sudah berhasil. Dia tidak peduli dengan uangnya asalkan Latika bisa kembali ke pelukannya. Hanya memakai firasat, Jamal pun memilih A. Di saat yang sama, Javed mengedor-gedor pintu kamar Salim yang dikunci. Dan akhirnya The right answer! Salim! Jamal akhirnya memenangkan uang 20 juta rupiah atau kalau saat ini setara hampir 4 miliar. Uang semua itu bukan daun. Sesuai janjinya, Jamal tetap menunggu di stasiun dan akhirnya bertemu dengan Latika. Jamal pun mengingat semua kenangan manis dan pahitnya selama dia hidup. Kenangan yang membuat dirinya seperti sekarang ini. I knew you'd be watching. I thought we'd meet again only in death. This is our destiny. Hei, sensor dulu, buyar. Salah satu film India yang paling memorable, Lur. Sangat-sangat luar biasa sekali perjuangan dan pengalaman hidupnya si Jamal, Lur. Di balik kelamnya kehidupan kumuh, ada banyak isu-isu sosial dan budaya yang diangkat, plus drama percintaan, sinematografi, dan plotnya juga ciamik soro ya kan? Pantas saja dapat penghargaan sangat banyak waktu itu. Dari film ini kita belajar bahwa janganlah kamu takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah milik semua orang, siapapun itu dan dari kalangan apapun. Terharu aku dengar pesan moralnya, Lur. Ya wis, aku bisa ngundur diri, matur nuwun, dan say no untuk takut bermimpi, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Selamat puasa, Lur. Assalamualaikum.